Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan disajikan pemodelan pengemasan kotak susu 125 ml. Jadi pembelajaran matematika dengan konten bangun ruang dan bangun data dan juga ini bisa juga untuk turunan fungsi ya. Ketika berhubungan dengan volume maksimum dan dari kotak susu ini atau bahan yang digunakan minimum. Nah, tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menyelesaikan masalah dunia nyata yang terkait konten geometri ruang dan data melalui video instruksional pemodelan matematika menggunakan konteks kotak pengemasan susu 125 ml. Informasi konteks di sini kotak susu ya diukur tingginya tingginya ini adalah 8,6. Jadi 8,6 cm. Kemudian diukur juga lebarnya, ini 3,1 ya, hampir lebih sedikit dari ini, 3,1 cm. Kemudian juga lebarnya 4,8, di sini 4,8 ya. Nah, kemudian pertanyaan dunia nyata, bagaimana kita menunjukkan bahwa volume kotak susu ini adalah 125 ml? Bagaimana kita mengetahui berapa banyak kebutuhan bahan untuk membuat kotak susu ini dengan membuat jaring-jaring kotak susu? Jadi kita buat jaring-jaring, kita rebahkan nanti ya. Nah, pertanyaan penuntut, bagaimana kita menghitung volume kotak? Bagaimana kita menghitung luas permukaan kotak susu? Informasi penting adalah isi bersih susu ada pada label 125 ml. Ukuran-ukuran kotak diukur dengan mistar. Asumsi-asumsi konsumen ingin mengetahui apakah benar isi bersih susu ada 125 ml. Perusahaan ingin meredesain ukuran kotak susu agar bahan minimal minimal ya, tapi dalam video ini bukan bukan di sini kita bahas, kita masih fokus pada 1 dan 3 ini. Ukuran dengan mistar adalah akurat. Variabel penting adalah bahwa volume kotak susu adalah P mililiter, panjang, lebar, dan tinggi kotak adalah dibuat variabel P, L, dan T. Bekerja dengan matematik, volume kotak itu panjang kali lebar kali tinggi karena ini balok ya. Maka dihitung 127,968 mililiter. Jadi benar volume kotak susu adalah 125 ml karena 2,98 adalah ruang udara. Kemudian secara matematik untuk membuat jaring-jaring kotak susu balok, rusuk kotak di bagian atas panjang dipotong pakai pisau karter menurut alur sisi, menurut alur rusuk atas ya, ini dipotong supaya dia nanti berbentuk bangun datar, tapi dia tidak terpisah di antara bagian-bagian kotak ini. Kemudian dilanjutkan dengan memotong bagian tinggi, jadi dia berlanjut atas, ya, tinggi, kemudian dilanjutkan lagi di bagian bawahnya sini bagian lebarnya bagian lebarnya terus ini dipotong lagi lanjutkan lagi bagian memotong bagian rusuk panjang bagian bawah. Nah, sehingga dia terbentuklah ini salah potong ya jadi dia harus tidak boleh terpisah ya. Kita boleh jaring-jaring ini jaring-jaring balok kotak susu dalam hal ini jadi bentuk seperti ini. Kita memiliki dua persegi panjang ya dengan ukuran panjang kali lebar yang ini dan ini nah panjang kali lebar ini panjang ini panjang kali tinggi ini dua jadi dua dua kali panjang kali lebar dua kali panjang dengan ukuran lebar kali tinggi dan dua persegi panjang dengan ukuran panjang kali tinggi jadi dia ada berapa sisi sini 1 2 3 4 5 6 jadi ada 6 sisi yang sisi bawah sisi atas ya sisi depan samping sisi depan dan sisi belakang sampingnya ini jadi ini bisa jadi ini disebut dengan jaring-jaring dalam matematika, jaring-jaring balok, jaring-jaring kotak susu ini. Nah, jadi volume kotak susu adalah benar dapat memuat 125 ml susu dengan memotong rusuk-rusuk pada kotak susu sehingga bagian-bagian sisi kotak tidak ada yang terpisah akan membentuk jaring-jaring balok dan terlihat bagian bangun datar pada jaring-jaring balok ini. Jadi hasil yang diperoleh adalah valid baik secara matematika maupun dunia nyata. Jadi rekomendasi terbukti secara matematika bahwa volume kotak susu adalah benar dapat memuat susu dengan volume 125 ml. Jaring-jaring balok dari kotak susu diperoleh dengan memotong usuk-usuk pada kotak susu sehingga membentang membentuk segi N ya. Dan tidak ada bagian kotak yang terpisah. Satu kesatuan dia tidak boleh terpisah ya, supaya dia tahu bagian-bagiannya sehingga kita bisa menghitung berapa luas bahan kotak ini. Nah, tugas Anda sekarang mengerjakan lembar kerja
dengan kotak susu atau yang lainnya ya berbentuk kotak yang ada di produk-produk perusahaan ya dengan ukuran berbeda dan memuat jaring-jaring balok atau kubus bisa dengan memotong dengan memotong dengan cara yang berbeda. Semoga berhasil.